Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang hipertensi pada ibu hamil. Kalau kasusnya hipertensi pada pasien diabetes mellitus, langsung menggunakan insulin. Bagaimana jika pasiennya itu hipertensi? Ini karena sudah beda penyakit. Dalam belajar kali ini akan dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu kategorinya dulu, kemudian faktor resiko hipertensi pada ibu hamil itu apa saja, kemudian diagnosanya, kemudian tes laboratorium, dan yang terakhir adalah farmakoterapinya. Langsung saja kita mulai. Materi ini saya terjemahkan dari MIMS. Kategori hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi kronis didefinisikan sebagai pengukuran tekanan darah 140/90 mmHg pada 2 kali pemeriksaan sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Juga digunakan untuk merujuk pada hipertensi yang didiagnosis untuk pertama kalinya selama kehamilan dan bertahan lebih dari 6 minggu pasca persalinan. Jadi pengukurannya itu tidak 1 kali, harus 2 kali. Kalau hipertensi kronis ini ya. Kemudian hipertensi gestasional mengacu pada wanita yang mengalami hipertensi tanpa proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu ya. Usia kehamilannya itu 20 minggu setelahnya. Mungkin sesuai dengan fase prepteunirik dari preeklamsia atau kekambuhan hipertensi kronis yang mereda pada pertengahan kehamilan. Dapat dikembangkan menjadi preeklamsia. Diagnosis yang dibuat secara retrospektif jika tidak ada preeklamsia pada saat persalinan dan tekanan darah kembali normal pada 6 minggu pasca persalinan. Selanjutnya adalah preeklamsia ya. Jadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang muncul sebagai hipertensi de novo setelah usia kehamilan 20 minggu dengan 1 atau lebih dari berikut ini ya. Proteinurianya itu lebih dari 300 mg per hari. Kemudian terjadi gangguan hematologi ya. Hemolisis, trombositopenia, dan koagulopati. Untuk masalah hatinya adalah peningkatan enzim hati dan atau nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas yang parah. Untuk tanda-tanda neurologisnya itu sakit kepala parah, gangguan penglihatan, kemudian kejang ya, eklamsi. Untuk insufisiensi ginjalnya itu oliguri atau kreatinin serumnya itu lebih dari 1,1 mg per desiliter atau meningkat hingga 2 kali konsentrasi normal tanpa penyakit gagal ginjal lainnya. Jadi EGFR-nya itu meningkat. Kemudian terjadi edema paru dan pembatasan pertumbuhan janin. Setelah preeklamsia, selanjutnya adalah eklamsia ya. Eklamsia ini manifestasi kejang berat dari gangguan hipertensi kehamilan yang tidak disebabkan oleh penggunaan obat. Kemudian tidak disebabkan juga dari epilepsi, kemudian perdarahan intrakranial atau iskemia dan infak arteri cerebral. Dapat terjadi tanpa tanda gejala peringatan dan dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah persalinan ya. Eklamsia ini terjadinya itu tidak menentu. Kemudian hipertensi antenatal yang tidak dapat diklasifikasikan. Hipertensi pertama kali dicatat setelah usia kehamilannya itu 20 minggu yang memerlukan evaluasi ulang pada 6 minggu pasca persalinan untuk membedakan ini hipertensi kronis atau hipertensi gestasional. Kemudian preeklamsia yang ditumpangkan pada hipertensi kronis ya. Juga disebut hipertensi yang sudah ada sebelumnya ditambahi hipertensi gestasional yang ditumpangkan dengan proteinurianya.
Untuk diagnosisnya itu didasarkan pada tes laboratorium. Seperti di atas harus digunakan untuk membedakan antara preeklamsia yang ditumpang tindih dan hipertensi kronis yang memburu. Kemudian ini mengacu pada pasien yang memiliki hipertensi yang sudah ada sebelumnya atau hipertensi kronis dengan salah satu faktor berikut ini ya. Proteinurianya onset baru lebih dari 3 gram per 24 jam ya. Muncul pada usia kehamilannya itu lebih dari 20 minggu. Kemudian peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba yang sebelumnya terkontrol dengan baik. Kemudian terjadi trombositopenia, kemudian peningkatan enzim hati dan penampilan fitur preeklamsia atau eklamsia terjadi kejang. Selanjutnya adalah bahasan kedua yaitu faktor risiko ya. Faktor risiko preeklamsia itu identifikasi pasien berisiko dengan tekanan darah normal pada awal kehamilan. Untuk risiko sedangnya itu faktornya adalah kehamilan pertama. Kemudian usia ibu yang ekstrim ya. Maksudnya ekstrim ini kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Faktor risiko ketiga adalah obesitas ya. BMI-nya 35 kg per meter persegi atau penambahan berat badan berlebihan lebih dari 1 kg per minggu. 1 kg per minggu. Kemudian ada riwayat keluarga dengan preeklamsia atau eklamsia. Kemudian jarak kehamilannya itu lebih dari 10 tahun dan kehamilan multijanin. Ini untuk risiko sedang. Untuk faktor risiko tinggi ini dijabarkan dengan riwayat preeklamsia atau eklamsia, pembatasan pertumbuhan intrauterin ya, atau lahir mati yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian faktor risiko tinggi yang kedua adalah hipertensi kronis ya. Faktor risiko tinggi yang ketiga adalah riwayat hipertensi pada kehamilan sebelum minggu 34. Kemudian kondisi medis yang ada sebelumnya, misalnya diabetes mellitus ya. Ini penyakit penyerta lainnya ya. Kemudian penyakit pembuluh darah kolagen, penyakit ginjal kronis, pembuluh darah ginjal atau penyakit parenkim. Kemudian faktor risiko tinggi yang kelima adalah penyakit autoimun. Misalnya SLE ini lupus atau sindrom antibodi antifosfolipid. Untuk preeklamsia yang ditumpangkan pada hipertensi kronis ya. Ini ada 4 faktor. Yang pertama itu insufisiensi ginjal. Kemudian riwayat hipertensinya itu lebih dari 4 tahun. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Kemudian peningkatan alanin aminosterase atau ALT dan aspartat aminosterase atau AST ke tingkat abnormal. Selanjutnya kita masuk bahasan ketiga yaitu diagnosanya. Bagaimana sih cara mendiagnosa preeklamsia atau eklamsia ini? Yang pertama itu selalu menghadirkan potensi bahaya bagi ibu bayi. Oleh karena itu pencegahan bergantung pada identifikasi wanita berisiko tinggi. Diagnosanya itu kalau ada risiko tinggi ya, risiko tinggi itu kan tadi sudah dicontohkan punya penyakit autoimun, contohnya SLE atau lupus tadi, kemudian punya penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus tadi, ini kan dia masuk ke dalam faktor risiko tinggi. Kemudian tawarkan rawat inap di rumah sakit kepada pasien jika masalah klinis, dan untuk pemantauan klinis dan laboratorium yang ketat ditunjukkan untuk pengenalan dini dan institusi pengobatan atau pengiriman bila diindikasikan. Jadi kalau punya faktor risiko tinggi tersebut disarankan itu untuk rawat inap saja supaya ada pemantauan berkala. Kemudian evaluasinya, yang dievaluasi itu apa saja sih? Dari pengukuran tekanan darah. Jadi ada tata caranya ya. Tata cara pengukuran tekanan darah ini, pasien harus duduk dengan tenang selama minimal 5 menit di kursi dengan kaki di lantai
Kemudian manset dengan ukuran yang sesuai harus ditempatkan setinggi jantung pasien dan tidak boleh diletakkan di atas pakaian apapun ya. Jadi tidak ada eh, kainnya ya. Kainnya harus dicincing, diwingkis kalau bajunya. Kemudian gunakan munculnya suara Korokov fase 1 untuk tekanan darah sistolik dan hilangnya fase 2 untuk tekanan darah diastolik. Ya, ini semuanya pasti sudah paham ya. Untuk detak pertama itu sistolik dan kemudian detak kedua adalah diastolik. Selanjutnya perbedaan tekanan darah antara dua lengan harus dicatat dengan lengan dan pengukuran yang lebih tinggi secara konsisten harus digunakan untuk semua pembacaan tekanan darah berikutnya. Dan yang terakhir, pastikan perangkat yang akan digunakan ini valid ya, sudah divalidasi oleh profesional, khususnya pada kehamilan dan preeklamsia. Alatnya harus valid. Selanjutnya adalah tes laboratorium. Tes laboratorium ini yang diperiksa dari hipertensi kronis harus diambil jika belum dilakukan sebelumnya atau baru-baru ini untuk menyingkirkan penyebab sekunder, faktor risiko. Jadi yang dites itu apa saja sih? Dari darah lengkap ya. Darah lengkap itu ada HB-nya berapa. Kemudian kalau darah lengkap itu macam-macam. Trombositnya berapa, kemudian eritrosit berapa, yang terlihat itu HB-nya ya, hemoglobinnya yang terlihat. Kemudian serum ya, pengurutan serum ini dari serum natrium, kalium, kemudian rongsen dada, kemudian elektrokardiogram atau EKG 12 sadapat. Untuk pasien preeklamsia, periksa proteinuria. Semua wanita hamil harus diperiksa untuk proteinuria. Pengumpulan urin 24 jam dianjurkan, tetapi metode lain dapat diterima adalah tes dipstik urin atau rasio protein, kreatinin urin. Kemudian protein ini harus yang dicurigai pada pasien dengan protein 1+ pada dipstik urin dan ditindaklanjuti dengan rasio protein. Kemudian konfirmasi proteinurianya ini 300 mg per hari dalam sampel urin 24 jam atau setara 30 mg mm/mol rasio protein. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir yaitu farmakoterapi ya. Tujuan pengobatan farmakoterapi ini adalah untuk mencegah hipertensi berat. Target tekanan darah yang disarankan yaitu kurang dari 140/90 dan kemungkinan untuk memperpanjang usia kehamilan sehingga memberi janin lebih banyak waktu untuk matang sebelum dilahirkan. Rekomendasi untuk sasaran target dapat bervariasi antar negara. Silahkan merujuk ke pedoman yang tersedia dari otoritas kesehatan setempat. Ya, umumnya itu kurang dari 140/90. Terapi obat diindikasikan bila tekanan darah terus meningkat pada 150/95 mmHg atau tekanan darah 140/90 pada pasien dengan hipertensi gestasional dengan atau tanpa proteinuria. Kemudian hipertensi gestasional yang ditumpang tindih dengan hipertensi kronis atau hipertensi dengan kerusakan organ yang diperantarai hipertensi subklinis. Pilihan obat antihipertensi harus bergantung pada pengobatan antihipertensi pasien saat ini ya. Kemudian resiko, kemudian profil efek samping. Profil efek samping contohnya kalau pakai captopril, efek sampingnya batuk kering. Kalau pakai amlodipin, efek sampingnya udem ya. Kemudian biayanya juga dari farmakoekonomi, kemudian ketersediaan, maksudnya ketersediaan ini pakai ini tapi sedianya tidak ada, kemudian dan preferensi lain. Untuk obat-obat yang digunakan adalah metildopa yang pertama itu ya, dipertimbangkan dalam manajemen awal hipertensi pada kehamilan. Kemudian metildopa ini aman digunakan pada kehamilan tanpa laporan efek samping
Untuk laporan dari metildopa ini menunjukkan bahwa metildopa melanjutkan aliran darah dan hemodinamik uteroplasenta yang stabil. Masuk dalam golongan beta blocker yang digunakan sebagai terapi awal untuk hipertensi pada kehamilan karena bersifat non-teratogenik ya. Kemudian percobaan komparatif dari beta blocker dan metildopa telah menunjukkan bahwa beta blocker mungkin lebih efektif dalam pengurangan tekanan darah dari metildopa, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hasil ibu atau perinatal yang telah ditunjukkan. Kemudian untuk beta blocker ini dapat menginduksi bradikardi janin, kemudian retardasi pertumbuhan dan hipoglikemia neonatus. Selanjutnya adalah labetalol ya. Oral labetalol adalah agen beta blocking pilihan. Labetalol intravena dianggap sebagai agen lini pertama dalam pengobatan hipertensi akut pada preeklamsia dengan cepat mengontrol hipertensi resisten berat ya, karena IV. Kemudian untuk beta blocker non kardioselektif dengan sifat penggambatan alfa 1 selektif yang menurunkan resistensi pembuluh darah perifer, menyebabkan vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah lebih cepat dari beta blocker lainnya. Untuk dosis kumulatifnya itu harus kurang dari 800 mg per hari untuk menghindari bradikardia janin. Bradikardia ini denyut jantungnya itu melemah ya, takikardi ini cepat. Selanjutnya adalah antihipertensi golongan ACI ya, angiotensin converting enzyme inhibitor. Untuk golongan ACI ini dikontraindikasikan pada kehamilan ya. Kenapa kok dikontraindikasikan? Kenapa kok tidak direkomendasikan? Karena menyebabkan hambatan pertumbuhan janin dan kematian neonatus. Hentikan AC inhibitor atau antagonis angiotensin 2 sebelum upaya pembuahan atau ketika kehamilan dikonfirmasi. Jadi kalau pasiennya itu sudah menggunakan terapi ACI atau ARB, contohnya itu captopril untuk ACI, kemudian kalau ARB valsartan, kandesartan, itu diganti dengan golongan beta blocker. Nah, sarannya ini di bawah ini ganti dengan metildopa atau beta blocker yang dianggap aman selama kehamilan. Selanjutnya adalah terapi non farmakologis. Kalau tadi farmakologis dengan obat, sekarang non farmakologis. Yang pertama itu pertimbangkan terapi non obat. Jadi kalau bisa tidak menggunakan obat, itu yang dihindari adalah makanan-makanan yang mengandung tinggi natrium. Dapat mengurangi dan menghentikan terapi antihipertensi yang ada. Sebelum konsepsi, hentikan AC inhibitor atau antagonis angiotensin 2. Untuk hipertensi pasca persalinan, pertimbangkan resolusi tekanan darah tinggi biasanya lebih cepat pada pasien hipertensi gestasional. Resolusi tertunda dapat terjadi pada pasien yang menderita preeklamsia dengan terutama pada mereka yang memiliki durasi lebih lama dari preeklamsia dan gangguan ginjal yang lebih besar. Untuk risiko terbesarnya itu terjadi pada eklamsia postpartum adalah 48 jam pertama. Jadi 2 hari ini tekanan darahnya itu harus dikontrol. Untuk stop treatment atau hentikan perawatannya itu jika tekanan darah sebelum hamil normal atau tidak diketahui, hentikan antihipertensi 3-4 minggu pasca persalinan. 3-4 minggu evaluasinya. Kalau masih dalam keadaan 48 jam atau 2 hari itu dilakukan dilihat dulu. Kemudian pantau tekanan darah pada interval 1 hingga 2 minggu. Diikuti dengan interval 3 hingga 6 bulan selama 1 tahun. Kemudian mulai pengobatan jika hipertensi berulang pasca persalinan.